mempertahankan seluruh pendirian gereja di Cilegon City atau di seluruh kota Cilegon ini. Dan lanjutan, ulama-ulama kita akan mengadakan dialog bersama Wali Kota Cilegon agar segera mengeluarkan SK lanjutan dari wali kota ke wali kota dan selanjutnya, dan terus-menerus mempertahankan retorika wilayah Banten ini. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, bishim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, hari ini saya menuju ke sebuah desa untuk melakukan pelayanan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget. Dan doa saya kepada Tuhan, kiranya apapun yang saudara lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, proteksi Tuhan sempurna. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, saya mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus. Di situ ditulis, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, ayat ini Bapak Ibu hampir tidak lagi kita jumpai di lapangan. Bahkan antara satu dengan yang lain saling menghina, saling menjelek-jelekkan, dan saling menjatuhkan. Dan itu terjadi hari-hari ini di media sosial maupun di lapangan. Lebih-lebih lagi kita sering melihat dan menonton di YouTube bagaimana sesama anak Tuhan saling menjatuhkan. Tidak ada lagi sifat kasih mengasihi, tidak ada lagi sifat yang peduli kepada teman, kepada kerabat, kepada sahabat. Bahkan ketika ada teman sahabat yang jatuh, bukannya ditolong, dibantu, justru dibikin jatuh lagi supaya orang lain tidak mau menolong orang tersebut. Nah, hal ini Bapak Ibu dikatakan di dalam Alkitab, di dalam 1 Petrus, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Sifat ini harus kita miliki. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sifat ini harus kita bawa. Harus kita tanam di dalam hati dan pikiran kita. Kita harus mengasihi saudara seiman kita. Begitu juga sebaliknya, mereka yang tidak seiman dengan kita Bapak Ibu, kita harus mengasihi. Apalagi saudara yang seiman. Di ayat 9 dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita dipanggil bukan untuk membalas cacian, makian, hinaan, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Kita memberkati mereka bukan saja dengan materi, dengan uang, tetapi kita memberkati teman-teman, sahabat, kerabat kita dengan perkataan yang bisa membangkitkan iman, dengan perkataan yang bisa membangkitkan semangat, dengan perkataan dan motivasi yang benar, sehingga teman, sahabat, kerabat kita, saudara kita, orang-orang di sekitar kita memiliki iman yang luar biasa. Ada hal yang positif di dalam hatinya, sehingga hal yang positif itu bisa membangkitkan orang itu dari keterpurukan. Karena kita dipanggil bukan untuk saing menyaingi, tetapi kita dipanggil untuk saling memberkati. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan, bukan untuk saing-saingan sesama hamba Tuhan. Ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita harus menjaga lisan kita, perkataan kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu, terhadap perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang menyakitkan orang lain, perkataan yang bisa membuat orang lain ketika mendengar kata-kata kita mereka marah.
Sebaliknya, kita harus memiliki perkataan yang manis, lemah lembut, dan kita harus memiliki sifat yang rendah hati. Kita melihat bagaimana Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, dia sudah menunjukkan kepada kita semuanya. Dia sudah memberikan contoh dan teladan bagi kita bagaimana semestinya kita bergaul, bagaimana semestinya kita hidup, bagaimana semestinya kita melayani. Sekali lagi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tidak ada orang di antara kita Bapak Ibu yang mau melewati hari-harinya dengan ketakutan, dengan kesedihan, dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak ada. Semuanya mau hidupnya itu baik, baik dan lebih baik. Alkitab berkata apa? Supaya kita memiliki kehidupan yang baik di dalam kehidupan kita, kita harus pergunakan lisan kita, lidah, bibir kita dengan ucapan-ucapan yang baik, ya, dengan ucapan-ucapan yang baik. Bagaimana kita melihat orang-orang di sekitar kita sekarang, saat-saat ini Bapak Ibu, dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan bibirnya, menjerumuskan orang itu ke dalam hal yang tidak baik. Itu semuanya dimulai dari lidah. Perkataan yang kotor, perkataan yang jahat. Kalau bahasa Ibrani, lason hara. Ya, lason hara itu bisa membuat orang lain murka ketika mendengar lidah kita yang jahat, ketika mendengar perkataan kita yang jahat, perkataan kita yang tajam. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, saudara yang saya kasihi, saya juga mengajak Bapak Ibu untuk menjaga jari-jari saudara supaya tidak mengetik hal-hal yang bisa membangkitkan amarah orang lain, tidak memberikan komentar sehingga ketika orang membaca komentar saudara, mereka timbul amarah yang luar biasa. Tetapi biarlah jari-jari kita pergunakan untuk mengomentari hal-hal yang baik, bisa membangkitkan iman orang, bisa membangkitkan semangat orang, sehingga ketika orang membaca komentar saudara dan komentar saya di media sosial, mereka bisa memiliki harapan, mereka memiliki motivasi yang baik, motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kita harus memulai dengan yang baik, mencari yang baik, dan mencari yang mendatangkan kedamaian, ketentraman di dalam pribadi kita. Dan saya rasa Bapak Ibu tidak ada orang yang mau mencari hal-hal yang tidak damai. Semua orang ingin damai. Nah, bagaimana supaya kedamaian itu kita miliki, ketentraman itu kita miliki, sukacita itu kita miliki? Apa yang harus kita lakukan? Balik ke ayat yang 10. Kita harus menjaga lisan kita, menjaga tutur kata kita, menjaga sikap kita, menjaga persahabatan kita, menjaga pertemanan kita, dan kita harus saling menolong, saling mengasihi, saling mensupport, mendoakan, dan saling memberkati. Ayat yang ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ini jelas sekali Bapak Ibu ya. Jadi saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, inilah video singkat dari saya. Video yang sangat sederhana, firman Tuhan yang bisa memotivasi kita sehingga kita selalu melakukan kebaikan, sehingga tutur kata kita selalu enak didengar oleh orang-orang di sekitar kita. Jaga sikap hati dan motivasi di hadapan Tuhan, jaga sikap hati dan motivasi dalam pelayanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua HaMashiach, Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya yang selalu mendukung penginjilan Habaget. Lakukan seluruh pendirian gereja di Cilegon City atau di seluruh kota Cilegon ini. Dan lanjutan, ulama-ulama kita akan mengadakan dialog bersama Wali Kota Cilegon agar segera mengeluarkan SK lanjutan dari wali kota ke wali kota dan selanjutnya, dan terus-menerus mempertahankan mereka-mereka
wilayah Banten ini